Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bingkai Channel yang akan mengupas seni, budaya, dan ragam kehidupan manusia. Masa lalu, hari ini, dan masa yang akan datang. Kita akan segera mengupas materi utama. Guys, inilah tradisi unik yang dilakukan masyarakat Indonesia saat melaksanakan Hari Raya Idul Fitri. Perayaan Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri masih menjadi momen yang begitu ditunggu-tunggu umat Muslim. Momen Lebaran sering disebut sebagai hari kemenangan dan seluruh umat Islam menyambutnya dengan sukacita. Pasalnya, Lebaran menjadi momen spesial setelah menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Biasanya pada hari Lebaran, seluruh keluarga akan berkumpul untuk merayakan kemenangan bersama-sama. Selain merupakan ajang silaturahim, Lebaran juga menjadi momen tersendiri bagi umat Muslim untuk berbagi kebahagiaan. Terutama di Indonesia, ada beberapa tradisi unik yang selalu ada setiap tahun saat merayakan Lebaran. Ingin tahu apa saja tradisi unik yang ada saat Lebaran? Inilah tradisi unik yang ada di hampir setiap daerah. Namun guys, sebelum kita lanjutkan untuk keberlangsungan channel ini, mohon komen, like, dan subscribe-nya. 1. Takbiran. Mengumandangkan takbir menjelang Idul Fitri merupakan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah. Hal ini pun menjadi sebuah tradisi di berbagai negara termasuk di Indonesia. Pada malam Lebaran, umat Muslim di Indonesia biasanya tumpah ruah ke jalan atau masjid untuk mengumandangkan takbir. Takbiran biasa diiringi oleh tabuhan beduk yang khas. Tradisi ini menunjukkan kebersamaan antar sesama Muslim di hari raya. 2. Mudik. Tradisi Hari Raya Idul Fitri di Indonesia yang paling banyak dikenal adalah mudik. Tradisi yang fenomenal ini terus dilakukan setiap tahunnya. Mudik adalah kegiatan para perantau untuk kembali ke kampung halamannya. Mudik dikaitkan dengan kata udik yang artinya kampung, desa atau dusun. Dalam istilah Jawa, mudik juga diartikan sebagai singkatan dari mulih dili yang artinya adalah pulang sebentar. 3. Halal bihalal. Acara halal bihalal menjadi tradisi yang tidak terpisahkan saat Lebaran. Makna halal bihalal adalah kekusutan, kekeruhan, atau kesalahan yang selama ini dilakukan dapat dihalalkan kembali. Hal ini berarti semua kesalahan melebur, hilang, dan kembali sedia kala. Halal bihalal juga merupakan satu di antara kegiatan silaturahmi saat Lebaran. Pada momen ini kerap dilakukan tradisi sungkem. Tradisi ini berasal dari budaya tanah Jawa yang menggambarkan bakti kasih dari anak kepada kedua orang tua. Sungkeman menjadi sebuah ritual yang tak terlewatkan saat Idul Fitri tiba, dengan tujuan sebagai bentuk penghormatan atau sebagai bentuk permintaan maaf. 4. Makan ketupat. Saat Lebaran ada hidangan khas yaitu ketupat. Dalam istilah Jawa, ketupat diartikan dengan ngaku lepat alias mengaku kesalahan. Bentuk segi 4 dari ketupat mempunyai makna kiblat pada 5 pansel yang berarti 4 arah mata angin dan 1 pusat yaitu arah jalan hidup manusia di mana pusatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warna putih ketupat ketika dibelah melambangkan kebersihan setelah bermaaf-maafan. Butiran beras yang dibungkus dalam janur merupakan simbol kebersamaan dan kemakmuran. Janur yang ada di ketupat berasal dari kata Za'al Nur, bermakna telah datang cahaya. Anyaman pada ketupat diharapkan memberikan penguatan satu sama lain antara jasmani dan rohani. Ketupat biasanya disajikan bersama lauk atau makanan bersantan. Santan juga punya makna tersendiri. Makna filosofis dari santan yang ada dalam masakan ketupat adalah pangapunten atau memohon maaf. Dengan demikian, ketupat hanya simbolisasi yang mencerminkan kebersihan dan kesucian hati setelah mohon ampun dari segala kesalahan. Hal ini merupakan makna filosofis dari warna putih ketupat jika dibelah menjadi 2. 5. THR. Tunjangan hari raya atau THR adalah uang yang diberikan perusahaan kepada pekerjanya saat hari raya. THR digunakan untuk memenuhi kebutuhan Lebaran. Namun, tradisi ini juga berlaku dalam masyarakat secara umum, khususnya pada anak-anak. Pada momen ini biasanya orang dewasa yang telah bekerja memberi salam tempel pada anak-anak. Biasanya uang yang diberikan adalah uang kertas baru dengan nominal tertentu. Hal ini pula yang membuat aktivitas penukaran uang meningkat saat Lebaran. 6. Ziarah kubur. Di Indonesia,
Mengingat leluhur menjadi sebuah tradisi tersendiri saat Idul Fitri. Masyarakat berbondong-bondong menuju makam untuk memanjatkan doa bagi keluarga dan kerabat yang telah berpulang ke rahmatullah. Di depan makam leluhur, mereka membacakan ayat-ayat suci dan doa kepada orang-orang yang dicintai agar senantiasa dalam naungannya. Dilanjutkan dengan tabur bunga sebagai ganti pelepah kurma yang basah yang disebut dalam satu di antara hadis Nabi untuk mengurangi siksa kubur.